Halo teman-teman, kembali lagi di video tugas Latsar Agenda 2, tugas individu 2. Saat ini kita akan membahas tentang aneka dan berakhlak. Kali ini kita akan membahas tentang aneka dan berakhlak. Apa saja perbedaan dan adakah persamaan di antara mereka? Yuk simak video kali ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan kembali mengingat apa itu aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Untuk penjelasan lebih lengkap, yang belum nonton videoku bisa tonton dulu di sini. ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani, yang bergaya seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak boleh lagi, bukan zamannya lagi. Presiden kita juga bisa melaunching sebuah slogan baru yang disebut employer branding, yaitu bangga melayani bangsa. Tetapi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa setiap aparatur sipil negara dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama, mempunyai semboyan yang sama. ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama. ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan, sebagai administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan pegawai-pegawai yang lain juga sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama. Latar belakang adanya berakhlak karena adanya perbedaan penerjemahan terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yuk kita cari tahu apa yang dimaksud dengan berakhlak. Berakhlak adalah akronim dari berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama yaitu berorientasi kepada pelayanan, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu, ramah, cekatan, solutif, dan diandalkan. Lalu yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua yaitu akuntabel, mencakup hal-hal sebagai berikut. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Yang terakhir, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, yaitu kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Yang keempat, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, lalu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, yaitu loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI,
serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara, lalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang keenam yaitu adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak positif. Yang ketujuh yaitu kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, sekarang kita cari irisan antara aneka dan berakhlak. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk sisi kiri yaitu aneka dan sisi kanan adalah berakhlak. Jika dilihat sekilas, tampak ada satu yang sama yaitu akuntabilitas dan akuntabel. Apakah hanya akuntabilitas dan akuntabel saja yang sama? Yuk simak video berikutnya. Oke, kita akan membahas tentang irisan antara aneka dengan berakhlak. Dalam irisan dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan dalam hal akuntabilitas atau akuntabel, namun sebenarnya bukan hanya itu saja. Untuk etika publik dan komitmen mutu sebenarnya lebih ditekankan dalam berakhlak ini, karena di berakhlak ini kita berorientasi kepada layanan yang di mana di dalamnya pasti menjamin sebuah komitmen mutu, etikanya lebih baik, pelayanannya lebih baik. Banyak menjadi pertanyaan kenapa poin anti korupsi tidak masuk ke dalam berakhlak. Kata Pak Jokowi, karena anti korupsi sendiri itu harusnya sudah ada di diri kita masing-masing, jadi tidak perlu menjadi nilai dasar untuk ASN. Hadirnya core value berakhlak ini diharapkan menjadi budaya kerja yang baru untuk ASN di Indonesia dalam melayani masyarakat dengan profesional, bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya yang diamanahkan oleh publik, memiliki kompetensi yang dapat menangani isu, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap negara Indonesia, mampu beradaptasi dengan segala perubahan, siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa Indonesia.